Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Zuriana Sofiarisna dengan nomor induk mahasiswa 2003476 dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah sumber belajar IPS. Terkait proyek sumber belajar IPS, saya memilih sumber belajar yaitu peta konsep yang saya hubungkan dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 SMP kelas 8. Dengan kegiatan pembelajaran, lebih tepatnya subbab yang akan saya bahas menggunakan sumber belajar peta konsep yaitu mobilitas sosial. Namun sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu peta konsep. Sebetulnya kita pasti sudah tidak asing lagi, apalagi para siswa saat membaca buku paket pelajaran di mana mereka akan menemukan peta konsep di awal bab dari bab tersebut. Peta konsep merupakan bagan atau ilustrasi yang menyajikan informasi yang saling terhubung. Saya memilih peta konsep untuk subbab mobilitas sosial dikarenakan pada materi ini mengedepankan pemahaman siswa terkait pengertian mobilitas sosial serta keaktifan siswa dalam menjelaskannya. Karena seperti yang kita ketahui, kurikulum saat ini mengedepankan keaktifan siswa dalam kegiatan belajar dan guru hanya sebagai pendamping serta menjaga jalannya proses belajar. Untuk itu, saya memilih peta konsep sebagai sumber belajar subbab dari mobilitas sosial. Selain sebagai pengetahuan materi, para siswa juga mengikuti perkembangan zaman di mana peta konsep dibuat bukan hanya lewat tulisan tangan saja, tetapi dapat menggunakan aplikasi desain digital seperti Microsoft Word, Canva, dan Microsoft PowerPoint, di mana hal ini dapat mengembangkan kreativitas siswa dalam pembuatan peta konsep tersebut. Cara kerja dari penggunaan sumber belajar ini yaitu para siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, misalnya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Lalu para kelompok tersebut diberi bagian subbab mobilitas sosial. Misalnya, kelompok 1 diberi bagian pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk dari mobilitas sosial, kelompok 2 diberi bagian faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial, dan kelompok 3 diberi bagian dampak dari mobilitas sosial. Setelah itu, guru akan memberi waktu beberapa hari untuk masing-masing kelompok membuat peta konsep yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Pada saat itulah, para siswa menggunakan kemampuan berpikir akan pemahamannya terkait bagian yang diberikan dan kemampuan kreativitasnya dalam membuat peta konsep. Setelah itu, keaktifan siswa dalam menyampaikan presentasi menggunakan peta konsep yang telah dibuat juga akan dinilai, seperti siapa yang paling bagus dalam menyampaikannya, dan kerapihan serta tampilan dalam peta konsep yang telah dibuat, guru juga akan menilainya. Untuk menilai pemahaman siswa, guru juga akan bertanya kepada kelompok yang bukan mempresentasikan bagiannya. Hal ini akan menambah antusias siswa dalam mendengarkan teman-temannya yang sedang presentasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.